saudara sekalian yang telah memberikan jawabannya dari kuis kecil ya yang tadi saya sampaikan. Selanjutnya kita akan segera memulai pembahasan kita tentang bagaimana kita menyusun program ya untuk lembaga wakaf kita. Baik, Bapak Ibu sekalian. Tidak bosan-bosannya saya memberikan contoh ya Bapak Ibu sekalian terkait dengan pengelolaan harta benda wakaf ini dengan gambar yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian ini. Ini gambar ini selalu saya ceritakan konteksnya adalah dalam mereka membangun frame berpikir kita terkait dengan masalah wakaf ya Bapak Ibu sekalian. Jadi gambar di depan Bapak Ibu sekalian ini adalah gambar Masjid Bencoolen ya yang ada di Bencoolen Street di Singapura yang berdiri di atas tanah wakaf. Tanah wakaf. Tanah wakafnya itu atau wakifnya yang mewakafkan tanah ini adalah saudagar-saudagar dari Bengkulu, ya makanya dikasih nama Bencoolen Street. Kemudian setelah diwakafkan, datanglah saudagar dari Arab, ya yang marganya Al Junaid. Beliaulah yang kemudian membangun masjid di atas tanah wakaf tersebut. Gitu. Itu kejadiannya 200 tahun yang lalu. Nah, kemudian sampai sekarang selama 200 tahun itu aset wakaf ini dikelola oleh MUIS, ya, Majelis Ugama Islam Singapura. Nah, dalam perjalanannya masjid ini mengalami beberapa kali renovasi, perubahan-perubahan, dan terakhir bentuknya adalah seperti ini. Ya, jadi di tengah-tengahnya itu ada masjid, di sebelah kirinya ada hotel, di sebelah kanannya ada apartemen. Kemudian di lantai satunya itu ada ruko-ruko yang disewakan. Semua penggunaan properti yang ada di sini statusnya adalah sewa, bukan kepemilikan, karena tanah tempat membangun properti ini adalah tanah wakaf. Jadi tidak boleh ada perpindahan kepemilikan. Nah, karena statusnya sewa, maka ada income yang masuk ya ke pengelola. Oh ya, pengelolanya ini adalah sebuah perusahaan yang namanya Wares Investment. Wares Investment ini perusahaan yang dibentuk oleh MUIS tadi, Majelis Ugama Islam Singapura. Kalau di kita tuh MUI-nya ya, Departemen Agamanya yang mengelola aset wakaf ini. Kemudian mereka menyerahkan pengelolaannya kepada Waris Investment, perusahaan yang mereka bentuk itu, kemudian Waris Investment ini memberikan profit atau manfaat dari pengelolaan harta wakaf ini kepada MUIS. Nah, oleh MUIS, dananya itu digunakan untuk berbagai macam kegiatan sosial, dakwah ya bagi umat Islam yang ada di Singapura sana dan sekitarnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi alurnya seperti itu, mindset yang harus kita bangun ketika kita bicara tentang wakaf, ya. Ketika kita bicara tentang wakaf, berbeda dengan ketika kita bicara tentang zakat. Ya, jadi perbedaan mindsetnya antara zakat dengan wakaf adalah kalau zakat itu lebih bersifat charity, ya, sesuatu yang harus kita berikan langsung kepada 8 asnaf itu, ya, apa yang kita terima itulah yang kita salurkan, ya. Kita terima uang, kita salurkan uang, kita terima beras, kita salurkan beras, ya. Itu konteksnya charity. Karena 8 asnaf itu adalah mereka-mereka yang memang butuh segera dibantu, ya, tidak bisa ditunda-tunda lagi. Itu makanya kenapa harta zakat itu tidak boleh ditahan berlama-lama. Kalau zakat fitrah misalnya kita tahu itu harus habis sebelum sholat Id, ya. Kalau zakat non fitrah itu harus habis paling lambat 1 tahun penahanannya, ya. Setelah itu pokoknya harus habis. Yang kedua, mindset charity ini adalah karena harus segera disalurkan apa yang diterimanya itu, maka gitu ya, maka setiap kali kita bikin program kita salurkan harus habis uangnya. Ketika uangnya habis kita bikin program lagi, kita cari lagi dananya. Ya, begitu terus ya, begitu terus proses yang dilakukan kalau kita mindsetnya charity atau kita kerjanya di lembaga zakat. Tapi kalau di lembaga wakaf berbeda ya, apa yang kita terima itu tidak boleh disalurkan.
apa yang kita terima itu harus diproduktifkan. Nanti hasil dari memproduktifkannya itulah yang kita salurkan kepada para penerima manfaat yang kita sebut dalam hal ini para mauquf alaihi. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi, kalau misalnya kita menerima, ini tadi kan misalnya ada beberapa yang sedang menggalang wakaf melalui uang misalnya ya untuk pembebasan lahan, untuk bangun pesantren. Maka harus dipastikan dari awal dalam perencanaannya itu ya, lahan yang mereka bebaskan, pesantren yang mereka bangun itu harus mampu memberikan sesuatu yang bisa disalurkan nanti kepada para mauquf alaih, kepada para penerima manfaat ya. Dengan adanya aturan-aturan tentang keuangan saat ini dalam konteks wakaf ini, maka setiap penyaluran manfaat ya atau manfaat yang dirasakan atau diberikan kepada para mauquf alaih itu harus dimonetize ya. Kita sebagai pengelolanya harus bisa mengkira-kira ini nilai yang kita salurkan ini berapa ya, nilai yang diterima nilai manfaat yang diterima oleh para mauquf alaih ini berapa ya, itu harus bisa kita monetize supaya apa, supaya kita bisa memberikan laporannya ya. Nah yang kedua, karena perbedaannya lagi adalah karena dana wakaf ini tidak boleh kita salurkan ya, artinya harus kita produktifkan terlebih dahulu, manfaatnya baru kita salurkan, maka gitu, struktur organisasinya pun beda Bapak Ibu sekalian ya, antara lembaga zakat dengan lembaga wakaf. Kalau tadi misalnya paling minimal kalau lembaga zakat itu karena apa yang diterima harus langsung disalurkan, maka struktur organisasi minimalnya ya cuma dua, bidang fundraising, penghimpunan, sama bidang penyaluran. Paling minimal dua itu aja. Tapi kalau di lembaga wakaf minimalnya itu ada tiga. Ya, minimalnya itu ada tiga. Pertama ada bidang penghimpunan, yang kedua ada bidang pengelolaan, yang mengelola aset wakaf itu supaya produktif, dan yang ketiga lembaga bidang penyaluran. Ya, paling minimal ada tiga itu. Ya, yang bidang penyaluran inilah nanti yang kerjanya sama seperti lembaga zakat, yaitu charity ya, menyalurkan, bangun ini, bangun itu, dan seterusnya. Dari mana? Dari hasil manfaat pengelolaan harta wakafnya. Gitu. Nah ini yang menjadi concern kita ya, terkait dengan kalau kita sekarang mau terjun ke dunia wakaf ya, maka mindset kita harus kita rubah. Mindset ini mempengaruhi tadi satu saya sampaikan struktur organisasi di lembaga kita. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, mindset ini nanti berpengaruh kepada program apa yang mau kita buat ya. Kemarin pada saat asesmen itu ketika ada pertanyaan tentang contoh program wakaf ya, contoh program wakaf, itu saya selalu menanyakan, ini bagaimana prosesnya dari wakaf uang sampai kepada, ini contoh kemarin yang BMT Atunisa ya, yang di Kalimantan, ada program pembebasan listrik ya, pembebasan biaya listrik untuk masjid gitu. Tapi wakafnya wakaf uang gitu. Wakaf uang untuk pembebasan biaya listrik masjid-masjid di pedalaman. Saya tanya, ini alurnya seperti apa dari wakaf uang sampai kepada bisa membebaskan biaya listrik masjid-masjid yang ada di pedalaman itu. Nah, oleh manajernya diceritain kemarin, alurnya begini, oh ya benar, saya bilang gitu, benar. Kalau alurnya seperti itu benar. Yang tidak benar adalah kalau uang yang dikumpulkan langsung dipakai untuk bayar listrik gitu ya, karena akadnya wakaf uang nih gitu, karena akadnya wakaf uang. Nah, itu mindset ini mempengaruhi bagaimana nanti kita membuat program ya, Bapak sekalian. Nah, jadi kalau kita balik nih pembahasan kita dalam rangka menyusun program, yang harus pertama kali kita lakukan adalah merubah mindset kita dari cara berpikir charity menjadi cara berpikir yang produktif, memproduktifkan
kita yang dimaksud.